Panggung dangdut kembali bergetar dengan perbincangan hangat yang melibatkan nama besar Bunda Korla dan peserta muda berbakat di Academy 7, Arbil. Setelah komentar Bunda Korla yang menyebut bahwa suara Arbil biasa saja viral di media sosial, gelombang reaksi datang dari berbagai penjuru dunia hiburan. Banyak yang menilai bahwa pernyataan tersebut terlalu subjektif, bahkan tak sedikit yang menilai bahwa penilaian dari seorang entertainer seperti Bunda Korla tidak bisa dijadikan tolok ukur kualitas vokal seorang penyanyi dangdut. Dalam dunia dangdut yang penuh dinamika, suara menjadi identitas yang sakral. Setiap penyanyi membawa warna, teknik, dan rasa yang berbeda. Karena itu, komentar semacam biasa saja terhadap penyanyi dengan kemampuan seperti Arbil justru dianggap sebagai pandangan dangkal oleh sebagian kalangan musik. Arbil sendiri dikenal sebagai salah satu peserta yang memiliki kontrol vokal kuat dan penghayatan mendalam setiap kali ia tampil di panggung The Academy 7. Banyak pihak yang kemudian menyoroti siapa sebenarnya Bunda Korla dalam konteks musik dangdut. Ia memang dikenal luas di dunia hiburan sebagai sosok yang lucu, spontan, dan penuh energi saat melakukan siaran langsung di media sosial. Namun, publik pun menyadari bahwa Bunda Korla bukan seorang penyanyi dangdut profesional. Suaranya dikenal bukan karena kualitas musikalitasnya, melainkan karena karakter menghibur dan spontanitasnya dalam bereaksi terhadap hal-hal viral. Sementara itu, jika berbicara tentang penilaian vokal dan kualitas seorang penyanyi dangdut, para pakar musik seperti Adibal Sahrul, Rhoma Irama, Elvi Sukaesih, hingga Rita Sugiarto adalah figur-figur yang dianggap lebih pantas memberikan pandangan objektif. Mereka adalah legenda yang paham bagaimana cara menilai timbre suara, teknik pernapasan, dan rasa dalam membawakan lagu dangdut. Maka ketika perbandingan antara komentar Bunda Korla dan tokoh-tokoh dangdut sejati ini muncul, publik pun mulai mempertanyakan, mengapa opini seorang entertainer non-penyanyi bisa mengguncang dunia maya begitu besar. Jawabannya mungkin sederhana, karena Bunda Korla adalah fenomena hiburan, bukan otoritas musik. Kendati demikian, Arbil tampak tidak terpengaruh dengan komentar tersebut. Dalam beberapa kesempatan, ia tetap menunjukkan performa memukau dengan pembawaan yang konsisten dan penuh karakter. Ia memilih untuk tidak membawa ucapan Bunda Korla ke dalam hati, justru menjadikannya sebagai pemacu semangat untuk terus tampil lebih baik. Sikap dewasa yang ditunjukkan oleh Arbil ini mendapat banyak pujian dari para juri The Academy 7. Adibal Sahrul sendiri pernah mengatakan bahwa suara Arbil memiliki kekuatan emosi yang sulit ditiru. Setiap kali Arbil bernyanyi, penonton bisa merasakan getaran tulus dari dalam hatinya. Hal inilah yang membedakannya dari penyanyi dangdut lain yang mungkin hanya kuat secara teknik, namun lemah dalam penghayatan. Di sisi lain, komentar publik pun terbelah. Ada yang tetap menganggap bahwa kritik, meski datang dari orang luar dunia musik, bisa dijadikan bahan refleksi. Namun lebih banyak yang merasa bahwa komentar Bunda Korla sebaiknya tidak dijadikan barometer. Dangdut adalah seni rasa, bukan sekadar nada-nada tinggi atau rendah yang dikeluarkan dengan presisi. Sejumlah musisi profesional juga ikut bersuara, menilai bahwa tidak adil jika seorang entertainer seperti Bunda Korla dijadikan acuan utama dalam menilai penyanyi. Mereka menegaskan bahwa apresiasi terhadap karya harus datang dari sudut pandang yang benar, bukan dari opini yang diwarnai hiburan semata. Tak bisa dipungkiri, Bunda Korla memang punya daya tarik besar. Setiap komentarnya bisa viral dalam hitungan jam. Tapi publik seharusnya bisa membedakan mana komentar yang bersifat hiburan, dan mana yang benar-benar berdasar pada pengetahuan musik. Dalam hal ini, jelas bahwa komentarnya tentang suara Arbil lebih bernuansa guton daripada analisis musikal. Arbil sendiri memilih untuk menjawab dengan prestasi. Setiap penampilannya di The Academy 7 selalu dinantikan. Ia membuktikan bahwa suara yang katanya biasa, itu justru mampu menggetarkan hati juri dan penonton. Tak jarang ia mendapat standing ovation karena kemampuan interpretasinya yang luar biasa. Dalam beberapa penampilan terakhirnya, Arbil berhasil membawakan lagu-lagu dengan tingkat kesulitan tinggi tanpa celah. Ketepatan nada, artikulasi yang jelas, dan kemampuan menjalin interaksi emosional dengan penonton menjadi kekuatannya. Semua itu adalah bukti nyata bahwa ia bukan penyanyi biasa. Jika dibandingkan dengan beberapa peserta lain, Arbil memiliki ciri khas yang kuat. Ia tidak hanya bernyanyi, tetapi juga bercerita lewat suara. Hal inilah yang seringkali menjadi penilaian penting dalam dunia dangdut profesional. Ketenangan Arbil menghadapi kritik membuktikan kematangannya sebagai seorang seniman muda.
Ia memahami bahwa setiap orang berhak berpendapat, namun tidak semua pendapat harus dijadikan beban. Dengan senyum, ia tetap melangkah di jalur karir yang semakin bersinar. Dalam wawancara singkat di belakang panggung, Arbil sempat mengatakan bahwa ia menghormati Bunda Korla sebagai sosok yang lucu dan penuh hiburan, namun ia tahu siapa yang pantas dijadikan guru dalam bermusik. Ucapannya sederhana, namun menggambarkan kedewasaan berpikir yang patut diacungi jempol. Reaksi netizen pun akhirnya berbalik mendukung Arbil. Banyak yang memuji sikapnya yang santai dan tidak defensif. Di tengah era digital yang penuh komentar pedas, kemampuan untuk tetap tenang adalah bentuk profesionalitas sejati. Dukungan dari para penggemar semakin deras. Tagar-tagar kami bersama Arbil sempat trending di media sosial. Banyak yang membagikan cuplikan penampilan Arbil dengan caption membela dan memuji bakatnya. Fenomena ini membuktikan bahwa publik masih bisa menilai dengan hati. Beberapa juri di Akademi 7 juga ikut memberikan dukungan moral. Mereka menegaskan bahwa Arbil memiliki kualitas vokal yang mumpuni dan layak diperhitungkan. Bahkan, Soimah pernah mengatakan bahwa suara Arbil punya jiwa dangdut yang jarang dimiliki penyanyi seusianya. Ketika perdebatan soal komentar Bunda Korla semakin meluas, muncul kesadaran baru di kalangan penikmat musik bahwa kualitas tidak selalu bisa diukur oleh selera pribadi seseorang yang populer. Musik memiliki standar tersendiri yang tak bisa digantikan oleh popularitas. Pada akhirnya, sorotan terhadap pernyataan Bunda Korla justru menjadi promosi gratis bagi Arbil. Nama Arbil semakin dikenal, penontonnya semakin banyak, dan popularitasnya terus meroket. Ia membuktikan bahwa kritik tidak selalu harus dilawan, tapi bisa dijadikan pijakan untuk naik lebih tinggi. Kini, setiap kali Arbil naik ke panggung, sorak dukungan menggema lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak hanya bernyanyi, tapi juga menyampaikan pesan bahwa setiap penyanyi punya hak untuk dihargai dengan caranya sendiri. Sementara Bunda Korla tetap menjadi sosok hiburan yang dicintai publik karena kelucuannya, Arbil menempuh jalur berbeda, jalur musikalitas yang tulus dan berkelas. Keduanya punya panggung masing-masing, dan tidak perlu saling diadu. Dari kisah ini, publik belajar satu hal, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kompetensi. Seorang penyanyi seperti Arbil, yang lahir dari proses panjang dan latihan keras, layak mendapatkan pengakuan yang jujur. Di balik sorotan kamera dan riuh penonton, Arbil terus berproses menjadi bintang sejati. Ia tidak terjebak dalam opini sesaat, melainkan fokus pada pembuktian jangka panjang. Inilah mental juara yang sesungguhnya. Dan kini, setelah semua perbincangan reda, satu hal yang tersisa adalah fakta bahwa suara Arbil bukanlah biasa. Ia adalah warna baru dalam dunia dangdut, suara yang lahir dari ketulusan dan kerja keras. Maka, siapapun yang mendengarkan Arbil bernyanyi, akan tahu bahwa komentar Bunda Korla hanyalah riak kecil di tengah lautan besar bakat dan dedikasi seorang penyanyi muda yang siap menorehkan sejarahnya sendiri di panggung dangdut Indonesia.